dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas kesehatan serta produktivitas pegawai khususnya untuk perusahaan, dan konsep baru yang ditawarkan oleh Ruang Dokter agar medical check up ini bisa menjadi suatu investasi kesehatan yang menghasilkan peningkatan produktivitas bagi perusahaan di masa yang akan datang. Halo, semangat pagi sahabat Ruang Dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peranan medical check up dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas kesehatan serta produktivitas pegawai khususnya untuk perusahaan, dan konsep baru yang ditawarkan oleh Ruang Dokter agar medical check up ini bisa menjadi suatu investasi kesehatan yang menghasilkan peningkatan produktivitas bagi perusahaan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jadi tujuan dari semua perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai serta meningkatkan profit. Itu semua perusahaan tujuannya adalah seperti itu. Nah, apa hubungan dari medical check up dengan peningkatan profit perusahaan? Ini ternyata sangat berhubungan erat karena karyawan yang sehat adalah karyawan yang produktif, ya. Dan medical check up ini bila datanya digunakan secara betul, dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan kesehatan maupun produktivitas pegawai. Jadi kuncinya tuh data hasil MCU-nya tuh dikelola dengan baik. Bukan selama ini biasanya konsep yang lama tuh medical check up adalah satu kewajiban yang kemudian hasilnya hanya sekedar hasil untuk diberikan kepada pegawainya, kemudian tidak di follow up dengan baik. Prinsipnya adalah data hasil medical check up bila dikelola dengan baik bisa meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan maupun produktivitas pegawai. Jadi artinya setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk melakukan medical check up untuk seluruh pegawainya. Setiap tahun itu diwajibkan, tetapi malah yang kita amati derajat kesehatannya dari tahun ke tahun malah menurun. Artinya misalnya hasil-hasil laporannya itu menunjukkan bahwa berat badan meningkat, tekanan darah yang tadinya tidak ada jadi meningkat, tadinya tidak ada gula jadi menderita penyakit gula. Artinya perlemakan di liver yang tadinya sebelumnya tidak ada, obesitas dan sebagainya itu dari tahun ke tahun bukannya membaik, tapi secara umum tuh rata-rata seluruh pegawai itu makin memburuk kualitas kesehatannya. Nah, Ruang Dokter tuh menyajikan satu konsep baru dan dari medical check up dengan program pencegahan penyakit. Apa yang berbeda? Ada 4 hal yang berbeda, yaitu dari segi filosofi, dari segi data yang dikumpulkan dan data yang akan dikelola, kemudian dari pengelolanya, dan dari program yang dilakukan dari hasil data tadi, itu program jangka panjangnya. Nah, dari segi filosofi artinya kita perlu berhenti memandang medical check up sebagai beban karena diwajibkan oleh Permenkes nomor 2 tahun 1980, artinya tiap tahun harus melaksanakan medical check up. Artinya jadi ini tuh dianggap, si medical check up ini dianggap sebagai pengeluaran. Kalau pengeluaran otomatis harus dihemat maksimal mungkin, harus sebagaimana caranya jangan terlalu mahal. Padahal sebenarnya medical check up ini adalah identik dengan kesehatan yang merupakan investasi, bukan pengeluaran. Investasi itu maksudnya apa? Artinya uang yang kita keluarkan untuk menghasilkan medical check up yang berkualitas seharusnya bisa akan dia kembali dalam bentuk keuntungan perusahaan, baik finansial maupun non finansial. Artinya itu prinsip investasi seperti itu. Artinya perusahaan mengeluarkan uang untuk medical check up yang berkualitas harus kembali dalam bentuk profit bagi perusahaan. Artinya keuntungan finansial maupun non finansial yang harusnya berlipat ganda dibandingkan uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk medical check up. Jadi itu dari segi filosofinya harus kita memandang si medical check up ini dengan sudut pandang yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Yang kedua dari segi data. Dari segi data ini biasanya data yang ada selama ini karena medical check up-nya berubah-ubah tidak berkelanjutan, tidak kontinu.
Jadi data si pegawai itu dari tahun ke tahun itu dikelola oleh pihak yang berbeda. Ini terjadi karena pertama dari segi pemilihan datanya itu ditentukan bukan oleh pihak rumah sakit atau pihak yang kompeten, artinya diserahkan langsung ke pihak perusahaan, sehingga kadang-kadang pemilihan hasil lab yang akan pemeriksaan penunjang yang akan dipilih itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari pegawainya atau perusahaannya. Kemudian yang kelebihan dari medical check up yang konsep baru ini adalah efisiensi pada budget. Jadi bisa budget oriented, dengan dana yang ada kita optimalkan, dipilih terlebih dahulu mana yang paling banyak manfaatnya untuk perusahaan, terutama untuk kesehatan pegawainya. Jadi dari segi biaya tuh efisien dan juga bisa budget oriented, itu salah satu kelebihannya. Dan juga yang menyebabkan data tidak continue itu adalah si perusahaan biasanya pindah dari satu rumah sakit tahun ini, misalnya tahun depan rumah sakit yang lain, sehingga malah yang di lapangan itu terjadi persaingan harga antar rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain, yang akhirnya sama-sama banting harga yang menghasilkan medical check up yang tidak berkualitas. Nah, medical check up yang berkualitas itu harus punya sistem IT yang memungkinkan untuk dilakukan analisis data dari tahun ke tahun selama bertahun-tahun, sehingga bisa buat program yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan dari pegawai atau perusahaannya. Nah, jadi artinya si datanya ini harus bisa dikumpulkan secara kontinu dari tahun ke tahun, sehingga bisa dilakukan evaluasi, kemudian juga dasar untuk pembuatan program-program yang akan datang. Nah, kemudian dari segi pengelola itu dari segi filosofi dan dari segi data. Dari segi pengelolanya, seharusnya selama ini tuh biasanya yang mengelola medical check up perusahaan itu di rumah sakit yang bertanggung jawabnya adalah dokter umum. Nah, ini sebenarnya kurang ideal karena dokter umum tuh di Indonesia tidak dilengkapi kapasitas kemampuan untuk mengelola masalah kesehatan, apalagi preventive medicine untuk orang dewasa dalam jangka panjang. Seharusnya yang idealnya itu adalah dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Jadi konsep baru dari ruang yang ditawarkan ruang dokter ini adalah pengelolaan dari medical check up ini dari mulai tahap awal sampai nanti tahap akhir, dan pelaksanaan programnya dilakukan oleh tim yang diketuai atau dikepalai oleh dokter spesialis penyakit dalam. Tapi selain dokter penyakit dalam juga harus kerjasama, yang ideal itu harus kerjasama yang terintegrasi multidisiplin dengan dokter-dokter spesialis yang lain, dokter mata, dokter THT, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, kardiolog, pulmonolog, ahli saraf, neurologi, gizi, dan rehabilitasi medik itu harus bekerja sama secara terintegrasi di bawah koordinasi dokter penyakit dalam. Karena kita biasanya pun kalau kita medical check up untuk pribadi atau untuk orang tua kita membawanya ke dokter spesialis penyakit dalam yang sudah berpengalaman. Nah, yang membedakan itu dari segi pengelolanya. Jadi tadi filosofinya, datanya berkelanjutan, filosofinya bahwa medical check up adalah investasi bukan pengeluaran, datanya berkelanjutan, tidak ganti-ganti pengelola, tapi satu pengelola yang bertanggung jawab dan punya program yang jelas. Pengelolanya juga harus dengan wawasan dari dokter penyakit dalam, supervisi dan wawasan serta pengawasan dari dokter penyakit dalam. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya aspek keempat ini adalah programnya. Program apa yang dibuat setelah hasil medical check up diperoleh, itu yang menentukan kedepannya si hasil medical check up itu bisa jadi investasi untuk jangka panjang, ya. Nah, programnya ini filosofinya seperti ini sebenarnya. Hasil medical check up itu misalnya pada 1000 orang itu biasanya 90% karena pada orang sehat, 90% itu normal. Jadi dari 1000 orang, 900 orang hasil medical check up-nya biasanya normal-normal aja. Hanya sekitar 10% yang abnormal. Nah, konsep medical check up yang baru ini harus pertama dia bisa mengelola 10% orang-orang yang hasilnya kurang bagus. Artinya tidak sekedar memberikan laporan seperti ini, tapi juga harus dalam bentuk poliklinik medical check up. Artinya ada program terintegrasi baik dengan tim dokter umum maupun dokter spesialis yang mengelola pasien-pasien atau pegawai yang punya masalah kesehatan yang 10% tadi. Kemudian nanti dilakukan terapi, dan kalau secara multidisiplin terintegrasi dengan dokter-dokter spesialis yang lain, kemudian dibicarakan bersama-sama, kemudian nanti bila perlu dilakukan pemberian obat-obatan, intervensi gizi dan sebagainya, kemudian dilaporkan hasilnya ke pihak manajemen atau human resource dari perusahaan. Nah,
Tapi itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari program untuk pengelolaan hasil medical check up. Karena filosofi medical check up adalah bagaimana bukan mengelola yang 10%-nya, tapi bagaimana mengelola yang 90%-nya, yang 90% pegawai yang hasilnya normal ini, apa yang harus dilakukan untuk 90% orang-orang ini gitu. Nah, jadi fokusnya adalah orang-orang sehat tentunya bukan pengobatan, tapi adalah pada pencegahan. Jadi karena pencegahan ini jauh lebih penting, lebih bermakna, lebih besar manfaatnya dibandingkan pengobatan. Dan jauh lebih banyak orang, dari 100 orang, dari 10 orang misalnya 10% yang sakit dan 90% sehat. Artinya dari orang yang kita kenal tuh, apalagi pegawai-pegawai itu hanya satu orang yang 10% aja yang sakit, 90%-nya lagi masih sehat. Dan yang sehat ini sebenarnya yang butuh program pencegahan dibandingkan 10% yang membutuhkan program pengobatan untuk penyakitnya. Jauh lebih banyak orang sehat yang butuh pencegahan dibanding orang sakit yang butuh pengobatan. Nah, kunci program yang dibuat dengan data hasil medical check up adalah programnya harus terpadu. Programnya tuh pertama harus dinilai status kesehatan secara keseluruhan dari hasil medical check up, kemudian diidentifikasi berbagai faktor risiko sesuai dengan karakteristik dari masing-masing perusahaan, kemudian dilakukan intervensi dengan target yang terukur. Artinya dibuat program-program dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan target yang terukur, dengan tujuan akhir adalah meningkatkan status kesehatan dari tahun ke tahun. Artinya program yang terpadu ini tuh tujuannya seperti itu. Jadi dianalisis dari data awal, kemudian identifikasi faktor risiko secara keseluruhan, kemudian dilakukan program yang intervensi yang dengan target yang bisa diukur, kemudian dilakukan intervensi atau programnya dijalankan. Nah, konsep yang baru yang ditawarkan dari Ruang Dokter adalah program intervensi ini, program pencegahan ini fokus pada faktor risiko berbagai penyakit berat. Artinya penyakit-penyakit yang memang meningkatkan mortalitas, morbiditas, kematian dan kesakitan pegawai secara jangka pendek maupun jangka panjang, tidak pada faktor-faktor yang tidak penting. Jadi ini harus evidence based. Jadi kelebihan dari program baru ini adalah evidence based medicine, artinya disesuaikan dengan data-data statistik yang paling signifikan yang bisa menyebabkan berdampak besar pada kesehatan atau status kesehatan pegawai secara keseluruhan. Jadi ada 6 faktor risiko yang akan diintervensi. Pertama, gula darah, tekanan darah, kolesterol dan trigliserid, berat badan, kebiasaan merokok dan paparan radikal bebas yang lain, dan program olahraga. Jadi 6 faktor ini tuh bila bisa diintervensi, dilakukan program pencegahan yang terpadu, besar sekali efeknya kepada derajat kesehatan maupun produktivitas dari pegawai dari satu perusahaan. Jadi nanti program pencegahan dari konsep baru ini akan fokus pada pencegahan diabetes, kemudian pencegahan hipertensi, pencegahan kolesterol dan trigliserid yang tinggi, penurunan berat badan, mencapai berat badan ideal dan mempertahankannya, kemudian juga mencegah berbagai penyakit berat dari mulai kanker, penyakit liver, penyakit ginjal, dan dilakukan dengan cara yang terpadu. Artinya penyakit-penyakit berat tadi kita buat programnya sesuai dengan hasil medical check up yang berbeda-beda tiap perusahaan. Kemudian dilakukan dengan pertama dengan berbagai seminar kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, kemudian secara berkala, berkelanjutan, berkesinambungan, kemudian edukasi gizi seimbang, kemudian juga program olahraga, kemudian juga program hidup sehat yang lain, di mana program ini dilakukan sepanjang tahun sampai medical check up yang akan datang. Jadi biasanya kan tiap tahun, jadi selama tahun hasil medical check up tahun ini dilakukan intervensi sampai tahun depan yang bisa mencapai ke seluruh pegawai. Misalnya dengan walaupun seminar-seminar itu dilaksanakan dihadiri oleh sebagian pegawai, tapi bisa diakses oleh seluruh pegawai dari mulai program seminarnya, edukasi gizinya, program olahraga dan program hidup sehat yang lain. Jadi si program ini tuh harus dilaksanakan secara kolektif, artinya tidak hanya individual saja, kemudian harus tepat sasaran, kemudian juga berkelanjutan, berkesinambungan, continue, kemudian harus program-programnya tuh mudah, sederhana dan menyenangkan bagi seluruh pegawainya, tidak menyulitkan dan juga tidak membebani perusahaan dengan biaya yang besar. Konsep medical check up yang baru yang ditawarkan Ruang Dokter adalah program edukasi selama minimal 1 bulan sekali. Jadi kalau 1 tahun ke depan itu sekitar 12 kali pertemuan untuk
materi-materi edukasi yang sesuai dengan hasil medical check up. Jadi artinya tiap perusahaan bisa berbeda-beda edukasinya tergantung hasil dari medical check up dari seluruh pegawainya. Kemudian pola makan yang program pengaturan makan gizi seimbang yang mudah, salah satunya dengan intermittent fasting, ada videonya bisa dipelajari di sini. Salah satu cara untuk penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan ideal serta manfaat kesehatan yang lain. Kemudian juga intervensi gizinya langsung ke tim catering yang bekerja sama dengan perusahaan. Artinya kita nanti akan melakukan intervensi dengan kerjasama dengan tim cateringnya sehingga menghasilkan pola menu-menu yang lebih sehat, yang lebih seimbang dan bisa menunjang kesehatan pegawai tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian membuat program pendampingan perusahaan untuk membuat program olahraga yang bisa diakses oleh seluruh pegawai, baik shift maupun non-shift, kemudian laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya bisa mendapat akses ke program olahraga dari perusahaan ini. Artinya olahraga ini harus bisa disesuaikan dengan jam kerja perusahaan, karakteristik pegawainya, laki-laki perempuannya, tua dan mudanya, dan juga artinya program-program hidup sehat ini diusahakan dibuat dengan mudah, menyenangkan dan sederhana sehingga akan di-share, akan dibagikan oleh pegawai ke seluruh keluarganya. Karena bila keluarganya ikut sehat, maka beban dari perusahaan untuk biaya kesehatan tahunan juga akan menurun, karena kebanyakan perusahaan juga menanggung beban untuk perusahaan beban kesehatan bila terjadi sakit bagi anggota keluarga dari pegawainya. Nah, kemudian kelebihan dari program yang konsep yang baru ini adalah konsep yang medical check up yang baru ini adalah parameter intervensinya terukur. Artinya kita tidak membuat intervensi yang tidak bisa diukur keberhasilannya. Jadi intervensi apa, parameter apa saja yang kita ukur? Pertama, jumlah kunjungan rawat jalan dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang. Artinya rawat jalan seluruh pegawai dan keluarganya, kemudian rawat inap, surat sakitnya juga, kemudian rawat inapnya per tahun, insidensi baru penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi yang sebelumnya tidak ada, kemudian hasil medical check up tahun yang akan datang, dan yang terakhir biaya total kesehatan tahunan yang dikeluarkan perusahaan. Artinya parameter intervensinya harus bisa diukur. Artinya misalnya tahun ini, tahun kemarin misalnya biaya total kesehatan tahunan berapa sekian M, kemudian setelah program intervensi dilaksanakan selama 1 tahun ini, tahun depannya bisa terjadi penurunan yang signifikan pada biaya kesehatan tahunan, pada jumlah hari rawat inap pegawai maupun keluarganya, surat sakit, kunjungan rawat jalan, dan hasil medical check up-nya tuh dari tahun ke tahun terus membaik. Itu parameter intervensi yang terukur. Dan manfaat finansial bagi perusahaan, maka pertama, medical check up-nya itu evidence based, artinya menurut data-data ilmiah, data-data statistik yang memang betul bisa dipertanggungjawabkan sehingga program-programnya jadi terarah. Kemudian biaya medical check up yang dikeluarkan perusahaan itu nanti akan kembali ke perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas pegawai, penurunan biaya kesehatan tahunan, dengan program-program yang kelebihannya itu komprehensif, aplikatif, mudah diterapkan, ekonomis, tidak berbiaya besar bagi perusahaan, kemudian berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kemudian fokus pada pencegahan jangka panjang. Artinya apa? Artinya pencegahan jangka panjang ini pertama dengan tujuan akhir itu adalah si pegawai, seluruh pegawai itu bisa memasuki masa pensiun dengan sehat, artinya produktif, tetap sehat dan produktif di usia tuanya. Jadi manfaat finansial khusus tambahannya adalah desain MCU-nya lebih baik dari tahun ke tahun. Artinya si konsultan medical check up yang ditawarkan Ruang Dokter ini akan mendesain medical check up dari tahun ke tahun yang lebih baik, lebih ekonomis, sehingga pengeluaran juga bisa dihemat, dan juga membuat program yang bisa diterapkan oleh seluruh keluarga karyawan sehingga keluarga karyawannya ikut sehat, dan juga aspek finansial non kuantitatifnya juga akan dirasakan dalam bentuk penurunan kecelakaan kerja, peningkatan produktivitas pegawai, dan hasil-hasil produktivitas lain yang memang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Jadi artinya tujuan akhirnya sekali lagi mengantarkan program medical check up ini mengantarkan seluruh pegawai dan keluarganya itu memasuki masa pensiun dengan tetap sehat dan tetap produktif. Artinya si
perusahaan dan provider medical check up ini, jadi si provider medical check up dengan konsep baru ini memperlakukan perusahaan dan seluruh pegawainya tuh seperti pasien yang individual. Jadi masing-masing perusahaan dan pegawai itu mempunyai karakteristik yang berbeda setiap perusahaannya. Jadi itu demikian konsep baru yang ditawarkan oleh tim Ruang Dokter untuk medical check up yang sudah diterapkan. Kita sudah mencoba selama 1 tahun terakhir ini menerapkan bersama Rumah Sakit Mira Medica Karawang, dan kita presentasi dan melaksanakan program-program ini di berbagai perusahaan di Karawang. Konsep medical check up yang dikembangkan tim Ruang Dokter ini telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir bersama Rumah Sakit Mira Medica Karawang, dan kita telah presentasi melakukan program-program dengan perusahaan-perusahaan di Karawang dengan hasil yang sangat baik. Kemudian kita juga sangat terbuka bila sahabat Ruang Dokter, terutama yang bekerja di perusahaan atau bertanggung jawab terhadap medical check up di perusahaan, ingin mendengar konsep ini lebih jauh, silakan hubungi di kolom komen berikut ini. Kita akan bisa bekerja sama dalam bentuk konsultan untuk medical check up yang akan datang, ataupun pembuatan program-program bagaimana meningkatkan kesehatan dan produktivitas pegawai dengan medical check up yang berkualitas, dengan terintegrasi, dan dengan filosofi yang benar bahwa kesehatan pegawai adalah investasi bukan pengeluaran, sehingga diharapkan dengan medical check up yang berkualitas bisa menghasilkan peningkatan kesehatan pegawai, produktivitasnya meningkat, profit perusahaan meningkat, dan yang paling penting bisa mengantarkan seluruh karyawan dan keluarganya memasuki masa pensiun dengan tetap sehat dan tetap produktif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.